menit lepas dari jam 7 waktu Indonesia Barat, sahabat MK, Anda masih bersama kami di Bincang Pagi bersama Wakaf dari Tauhid. Tiap hari Selasa kita akan berbincang seputar dunia parenting, sahabat MK, bersama dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis dari Anak Langit. Ada yang sudah siap untuk menyimak, sahabat MK, selamat menyimak sampai dengan jam 8.30 waktu Indonesia Barat nanti. Saya sudah bersama dengan Ibu Lilis Komariah MPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu, pagi hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga yang mampet segera lancar, Bu Lilis. Amin. Suaranya agak bintang. Ya, betul. Ini bagi sahabat MK juga sepertinya memang cuacanya sedang begini, Bu, ya? Iya. Agak sedikit kurang bersahabat, jadi harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Betul. Ya. Baik, hari ini akan kita bahas adalah sahabat MK, temanya mungkin kalau dengar judulnya mudah-mudahan Anda tidak ingat dengan hal-hal yang mistis ya, Bu, ya. Ada judulnya adalah mitos-mitos dalam pengasuhan anak. Iya. Ya. Itu dia, Bu, memang ada mitos apa saja, Bu, dalam pengasuhan anak. Mana yang mitos, mana yang tidak? Nah, nanti kita akan kupas mana mitos, mana fakta. Nah, mungkin nanti juga pendengar di rumah bisa menyampaikan tentang selama ini yang diyakini dalam pengasuhan. Betul. Bisa jadi itu memang fakta, bisa jadi hanya mitos gitu. Betul. Ya. Karena banyak emang mitos dan fakta ini kadang juga tidak terasa kita lakukan dan bingung juga ini mana ini mitos atau fakta gitu. Dan memang di Indonesia itu berkait dengan kita banyak berperilaku itu di Indonesia dengan mitos-mitos ya. Seperti kalau misalnya di budaya itu mitos-mitos waktu kecil itu jangan duduk di dekat pintu, nanti misalnya susah jodoh. Susah jodoh misalnya ya, atau kalau Sundanya nontot jodoh nontot itu ya, terhalang lah ya gitu, nanti terhalang jodoh gitu. Terus dari makanan misalnya, jangan makan ini, nanti akan, kalau di keluarga saya itu perempuan tidak boleh makan apa sih tunggir, Bu? Buntut ayam ya. Itu karena nanti bisa sama suaminya di apa gitu. Nah itu banyak dan kadang juga mungkin dalam kehidupan itu kita meyakini seyakin-yakinnya padahal sebenarnya itu hanya mitos-mitos. Nah sekarang emang tidak hanya di makanan, tidak hanya di tadi, ternyata di pengasuhan juga ada, Bu, ya? Ada banyak mitos-mitos itu. Nah, kita gali, kita bedah apakah ini mitos atau fakta gitu. Betul. Ya. Kita akan awali mungkin dengan mengajak sahabat MK dulu, Bu Lilis ya. Betul. Nah, apakah hal-hal yang Anda anggap mitos atau fakta Anda boleh tanyakan sekarang? Nah, coba dimasuk misalnya. Misalnya, Bu, di rumah ada yang bilang gini, Bu, kalau saya tanya itu. Oh, Kang, ini anaknya kemarin tuh saya silaturahmi ke rumah saudara yang sudah lama nggak dikunjungi. Oh, kalau udah datang ke tempat baru, terus anaknya pup, betah berarti. Nah, itu misalnya yang atau yang lain lagi, apalah banyak kalau dalam pengasuhan. Nah itu mitos fakta ya gitu, terkait dengan betah tidaknya gitu ya. Ya betul, bahwa betahnya anak di suatu tempat akan berbanding lurus dengan jumlah pup yang keluar misalnya. Itu bisa jadi variabelnya banyak. Banyak ya. Baik, nanti kita bahas sahabat MI yang pasti Anda dulu dari rumah yang sudah menyimak pagi hari ini, boleh Anda sampaikan mungkin tentang pernyataan-pernyataan ataupun juga hal yang Anda yakini, apakah itu fakta atau mitos, sahabat MK? Iya. Fakta atau mitos? Nanti kita bahas Pak Wasmin udah datang nih. Alhamdulillah. Kita bahas apa itu mitos, apa itu fakta mungkin ya Pak Wasmin yang kita bahas. Kalau dengar mitos sih agak sedikit mistis ya. Baik, Pak Wasmin sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wasmin. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini sepertinya AC-nya perlu saya matikan, Pak ya. Saya juga biar lebih sehat, saya juga agak kedinginan soalnya. Baik, kita akan bahas ini tentang mitos-mitos dalam pengasuhan ya, Pak Wasmin. Pak Wasmin mungkin akan menjelaskan dulu sambil kita tunggu. Ini pernyataan-pernyataan dari sahabat MK. Boleh jadi hal yang sahabat MK yakini dalam hal pengasuhan itu adalah mitos, atau boleh jadi itu juga adalah sebuah fakta. Nah, Pak Wasmin, apa itu mitos dan fakta? Jadi mitos itu identik dengan mengeramatkan. Betul. Memitoskan artinya membuat itu keramat. Biasanya kalau misalnya ada pohon besar dibuat keramat, itu artinya dibuat mitos-mitos tentang itu. Waktu kami wisata ke sebuah pulau di daerah pesisir Lampung Selatan, kami diantar oleh guide gitu ya. Guide itu mulai membuat sebuah cerita-cerita tentang masa lalu, latar belakang pulau itu, pulau di sebelahnya, latar belakang namanya, betul. Itu yang lekat dengan mitos-mitos. Iya, gitu. Betul. Jadi kalau di
Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia dan bangsa tersebut mengandung arti mendalam yang diungkapkan secara gaib gitu ya. Iya betul. Jadi mitos itu ada dihubung-hubungkan dengan unsur gaib yang secara fakta memang nggak bisa dibuktikan gitu. Iya. Jadi makanya lawannya mitos, fakta. Gitu. Fakta. Mitos yang sudah menjadi fakta bahkan sudah kita katakan mitos. Contoh ini sebelum kita mitos di pengasuhan ya. Iya. Iya. Yang kalau saya katakan itu mitos, orang pun masih membantah, padahal itu mitos. Contoh apa coba? Misalnya apa ya? Mitos tentang hantu. Hantu, iya. Kalau saya katakan hantu itu mitos, ada orang yang nggak percaya loh, Kang Purwan. Meyakini bahwa hantu itu ada, karena dia merasa pernah melihat hantu. Gitu. Dia merasa pernah melihat hantu. Jadi Pak Osmin, hantu itu bukan mitos, hantu itu fakta. Terus ibu tahu fakta dari mana? Buktinya mana ada hantu? Ya dia biasanya cerita sebelum pengalamannya, cerita tentang yang di TV-TV yang malam Jumat Kliwon ya. Tentang apalagi tentang apa ya? Cerita-cerita yang di pohon Warudoyong gitu lah ya. Tapi kalau ditanya ibu pernah lihat? Nggak pernah gitu. Itu katanya gitu ya. Iya. Jadi hantu itu mitos, saudara-saudara. Saya katakan sekali lagi, hantu itu mitos. Iya. Bahwa kita percaya ada jin, kita percaya ada jin, ada setan, kita harus wajib beriman. Tapi kalau hantu itu mitos, hantu dalam bentuk sundel bolong, wewe gombel, pocong, suter kesot. Kemarin saya dipoto sama pocong Pak Wasmi di Asia Afrika. Waktu ada acara kepameran kemarin emang nyata itu hantuan. Hantuan. Itu berbagai macam jenis hantu ada kemarin di Asia Afrika. Dan itu hanya ada di Indonesia, Pak. Iya. Kalau misalnya hantu itu bisa pergi ke satu tempat ke tempat yang lain hanya dengan kling begitu ya. Harusnya di Amerika hantunya sama. Amerika kan Dracula. Dracula. Di Indonesia nggak ada hantu Dracula. Kalau kita ngelihat Dracula lucu ya. Kalau orang Eropa ngelihat pocong lucu gitu. Ini lucu banget. Padahal itu hantu kalau kata orang Indonesia. Hantu. Gitu. Itu jelas mitos berarti. Hantu itu mitos, saudara-saudara. Ini nanti boleh ada yang protes karena saya pernah berdebat sama polisi yang percaya hantu itu ada gitu. Dia mengatakan saya pernah Pak naik mobil di kilometer 99 di Cipularang itu. Oh iya Pak, terbang warna putih. Itu polisi yang ngomong loh gitu. Jadi ketika saya bilang hantu mitos dia nggak percaya. Iya. Bu, kalau itu saya juga pernah lihat Bu waktu kecil dulu, waktu pulang ngaji bawa obor di sebuah bukit, tiba-tiba saya melihat kelebat bayangan hitam. Saya juga pernah Bu, lari sekencang-kencangnya Bu waktu pulang ngaji itu. Pas besoknya berangkat sekolah pagi-pagi saya lihat di bukit ini tadi malam kok ada kelebat bayangan hitam. Pas saya lihat benar. Apa Pak ternyata? Itu pohon pisang. daun pisang melambai gitu. Kalau saya pernah juga bawa lihat pas subuh-subuh pulang lihat ada apa sih namanya yang terbang putih. Saya samperin ternyata tetangga saya yang mau ke musola pakai mukena, terus mukenanya diangkat, dia pakai baju yang bawahnya hitam. Jadi kayak melayang. Jadi sampai sekarang, ada Pak Hussein itu dalam bentuk foto. Pas di foto di belakangnya ada secercah cahaya yang berbeda. Itu mah efek cahaya di foto aja itu mah. Atau pas cetak filmnya agak sedikit error mesinnya gitu. Jadi mana mungkin hantu bisa ke foto gitu kan, jadi nggak mungkin banget gitu. Iya. Betul-betul itu jelas hal-hal yang mitos seperti itu akan banyak kita temui di masyarakat ya. Di masyarakat. Jadi mitos adalah sebuah hal yang dikeramatkan, hal-hal yang dikeramatkan, dibuat gaib, seolah-olah itu nyata, padahal itu tidak ada, kenyataannya tidak terbukti. Gitu, ya. Betul. Kalau fakta pengertiannya sudah tidak perlu lagi fakta sudah ada, sudah jelas. Dan bisa dilihat semua orang gitu loh. Iya, betul. Kalau ada itu bisa dilihat semua orang. Kalau cuma dilihat oleh satu orang, yang lain nggak bisa ngelihat, itu citra imajinasi orang tersebut. Ya betul. Itu ada di sana. Itu mana? Itu hitam berdiri. Mana? Sekelompok orang, 10 orang yang lihat cuma dia sendiri, yang lainnya nggak ngelihat. Nah itu bukan fakta. Bukan. Itu Itu citra imajinasi orang tersebut, kreasi
yang kita sebut sebagai kreasi subconscious. Subconscious itu kadang-kadang bisa menciptakan loh. Dan itu nampak nyata. Nampak nyata. Ya, karena ada beberapa orang dia spasial visualnya, daya bayangnya sangat tinggi. Akhirnya dia bisa mengkonstruk yang ada di pikiran itu memang seperti berwujud asli gitu. Real kelihatan Real. ya. Kalau dalam konteks gangguan kejiwaan itu sebutnya sebagai halusinasi. Gitu. Oh berarti kalau kita yang tidak sedang ada dalam gangguan jiwa itu adalah subconscious Mengkonstrak, kita ya. mengkonstrak tadi. Ya. Kalau yang gangguan jiwa halusinasi. Berarti gitu. kalau yang sering berhalusinasi Itu hati-hati, itu diperiksa itu secara Iya. psikiatri maupun psikologi. Jangan-jangan ada gangguan kejiwaan gitu Itu dia. kan. Baik. Karena kalau namanya fakta bisa dilihat bareng. Betul. Seluruh betul. Indonesia bisa ngeliat bareng. Iya betul. Misalnya Bahkan contoh, seluruh dunia ya. Rame-rame dilihat. lihat ada gerhana, itu fakta kan semua bisa melihat gitu. Iya, betul. Ya, gitu Baik, kan. baik. Kita akan mulai Pak Wasmin Bolis langsung ke pengasuhan. Jadi Oke. ada sahabat yang sudah bertanya, ini Pak Wasmin Bolis kalau saya meyakini bahwa anak kalau misalnya maghrib itu tidak boleh keluar rumah karena kalau kata sepuh dulu itu misalnya adalah suka kena, kalau bahasa Sunda katanya ada yang sebut dengan aden-aden atau sandekala depak katanya kayak gitu. Itu fakta atau mitos? Sehingga anak-anak kadang sering ditakut-takuti dengan hal tersebut. Itu yang pertama Pak Wasmin. Yang kedua, dalam hal pengasuhan. Anak yang terpisah dari orang tuanya yang nangis itu biasanya ada ikatan batin, apakah ini fakta atau mitos begitu ya. Baru dua dulu nih Pak. Yang kedua, anak jika terpisah. Terpisah dari ibunya misalnya, mungkin maksudnya kalau ibunya pergi kemudian nangis, artinya ada ikatan batin, ada lanjutannya. Nah, artinya itu adalah sedang saling ingat. Ibunya ingat ke anaknya atau anaknya ingat ke ibunya. Nah, seperti Iya. itu. Jadi kalau ingat anak pasti nangis gitu. Kalau ibunya ingat anaknya, Ya, anaknya ada pasti ikatan nangis. batin. Akan ada ikatan batin. Iya, Betul. Apakah itu fakta atau mitos? Fakta atau mitos. Oke. Ikatan batin fakta atau mitos? Yang kedua, yang pertama aden-aden itu Aden. fakta atau mitos? Yang Oke. keluar rumahnya itu. Maghrib. Iya. Yang aden-adennya. Iya, yang aden-aden. Maaf yang namanya Aden. Langsung jawab ya. Langsung jawab Pak. Oke. Baru dua dulu. Yang namanya aden-aden itu mitos. Itu jelas mitos. Bahwa ada tradisi setelah maghrib nggak boleh keluar rumah, justru maghrib kita harus ke masjid. Ya masjid, terutama yang laki-laki. Kita pas menjelang maghrib itu kita harus berbondong-bondong ke masjid. Keluar rumah kan ke masjid itu ya. Iya, nggak mungkin di dalam rumah. Bagaimana kalau masjid malah suruh pas mau menjelang azan itu, ayo masuk. Ada aden-aden. Wah bahaya itu kalau ini harusnya pas Diyakini ya. diyakini karena kita harus ke masjid gitu. Saya menjelang maghrib itu saat bukan suruk kan Kalau subuh pagi ya. Nah ya pas matahari mulai ada lembayung senja itu di barat itu, Iya. saya justru ngajak anak saya keluar ke masjid. Nah, pas sampai masjid udah mulai gelap gitu. Jadi itu aden-aden itu mitos. Ya. Iya. Iya, saya nggak. Yang kedua. Iya, yang kedua tadi Yang kedua itu ini kalau misalnya orang kontak tua batin. kontak batin, ibu Iya. ingat anaknya pasti nangis. Oh, Iya. anaknya nangis ini pasti ibunya lagi ingat nih. Iya, kalau saya meyakini itu fakta Pak Wasmin. Fakta. Kalau karena emang kontak batin itu terutama antara ibu dengan anak ya, Iya. itu akan anak itu dalam kandungan dengan orang tua terhubung dengan plasenta dan akhirnya yang terjadi adalah ada chemistry gitu ya. Itu kontak batin kita bahas ya beberapa Iya. minggu yang lalu. Iya, betul. Fakta itu. Itu fakta. Jadi emang kalau misalnya seperti misalnya kalau kami di Anak Langit kan ada penitipan anak daycare. Kalau anaknya misalnya nangis gitu ya siang itu pokoknya agak rewel gitu. Nah biasanya saya SMS kan ke ibunya, Bu tenang aja, ibu kerja di tempat di kantor, anak ibu di sini baik-baik aja. Kenapa Bu Lilis? Karena anak ibu biasanya kalau ibunya, aduh gimana anak saya, dan anaknya biasanya jadi rewel gitu. Nah itu fakta. Itu fakta ya. Iya, tentang itu sudah dibahas tentang otak batin. Yang masih ingat ya waktu itu sahabat-sahabat hormon apa? Oksitosin. Jadi ada hormon oksitosin yang menimbulkan kita menjadi mencintai, mengkontak batinkan kita dengan orang lain. Kalau dari hukum vibrasi juga sudah diteliti sama Dr. Masaru Emoto tentang hukum vibrasi itu. Jadi kalau nggak percaya gini aja deh, sahabat-sahabat lakukan eksperimen.
setiap pagi sahabat-sahabat baca zikir al-maksurat sambil bayangin ketika Robitoh itu, bayangin wajah sahabatnya. Bayangin wajah sahabat-sahabat kaum muslimin di Indonesia, bayangin sahabat khusus gitu. Nah itu jika sahabat yang itu juga baca doa Robitoh, kemudian bayangin juga wajah kita, itu pas ketemu itu seperti ada kontak batin. Seperti kok, padahal kita nggak pernah ketemu sebelumnya, tapi kok kita seperti sudah ketemu lama. Nah itu juga bagian dari kontak batin. Apalagi kalau dengan ibu dengan anak-anak. Makanya kalau lagi zikir al-maksurat pagi di NKFM suka di style tuh ya. Pas doa Robitohnya, gimana doa Robitohnya itu? Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik fawastikallahumma Robitotaha wa dimudaha wa diha subulaha wa mlaha binurikal ladzi la yahbu wasroh suduroha bifaidil imani bik. Itu sambil bayangin wajah sahabat-sahabat, saudara-saudara kita kaum muslimin. Nah nanti suatu saat dah ketemu di demo, dah ketemu di mabit mana, di kajian mana, itu kok seperti udah ketemu lama, sudah pernah akrab gitu. Kok seperti satu frekuensi gitu. Iya. Jadi sesama pembaca surat sesama pembaca zikir al-maksurat pagi, itu kalau ketemu itu seperti ada kontak batin. Kayak ada irisan gitu. Fakta. Itu fakta. Fakta ya Pak ya. Baik. Sebelum nanti ke fakta atau mitos yang lainnya Pak Wasmin, nanti sahabat MI juga boleh menyampaikan, kita jeda dulu. Baik. Sahabat MI silakan, nanti Anda yang akan menyampaikan ini dalam hal-hal pengasuhan Anda begitu ya, untuk putra dan putri Anda, atau yang Anda dapatkan sedari kecil, apakah termasuk fakta atau mitos, Anda boleh tanyakan pagi hari ini, sampaikan pernyataannya dan apa yang Anda yakini, apakah fakta atau mitos, Anda boleh sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Untuk Anda juga sahabat MG, sebelum saya jeda terlebih dahulu, ikuti juga nanti jumpa langsung Kopi Darat dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis begitu ya, di acara HCW di batch berikutnya. Tapi sebelumnya saya sampaikan terlebih dulu, ada juga ternyata pelatihan yang lainnya dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis, dengan Pak Wasmin, yaitu hypnoselling. Nanti acaranya tanggal 22 dan 23 April di Hotel Zodia Kebun Kawung. Investasi 3,5 juta, early bird, ada cashback nanti yang dapat Anda peroleh sahabat MG. Silakan hubungi saja dulu ke 0811-225-002, 0811-225-002. Kami akan kembali untuk Anda selepas informasi berikut ini. Terima kasih banyak Anda masih bersama kami sahabat MG di 102,7 MG FM Bandung, 92,3 MG FM Yogyakarta, 104,5 MG FM Dabo Singkep, Inspirasi Keluarga Indonesia. Silakan sahabat MG Anda yang sudah siap juga untuk berinteraksi bersama dengan kami di 0811-224-1027 untuk line telepon dan untuk line SMS dan WhatsApp. Line telepon di 022-201-7076. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis dari Anak Langit. Pak Wasmin, Bu Lilis, kalau nanti boleh kita kelompokkan begitu ya, sampai juga menunggu komentar dari sahabat MG yang akan bergabung pagi hari ini. Dalam hal pengasuhan khususnya, mungkin boleh kita sampaikan mungkin ya Bapak, contoh-contohnya mana yang mitos dan mana yang fakta yang banyak diyakini oleh masyarakat gitu. Ya, ini ada beberapa ya. Pertama mitos tentang anak berbohong. Ada yang kedua, ada mitos tentang kecerdasan. Ada beberapa mitos yang akan kita bahas. Hanya supaya lebih mendalam dan apa yang kita bisa ambil tindakan dari mitos tersebut, kita akan perdalam aja satu-satu ya. Bergantung ya, cukupnya sampai berapa pertemuan ya. Iya. Mitos pertama adalah mitos tentang bahwa kalau anak bohong dikasih hukuman, nanti dia akan jujur. Anak bohong dikasih hukuman akan jujur. Apakah itu mitos atau fakta? Dikasih ancaman atau dikasih hukuman, nanti akan jujur. Jadi ada pemahaman di masyarakat bahwa kalau anak bohong dihukum, biar nanti dia ngaku, biar jujur, gitu. Oh iya, betul Pak, betul. Nah itu mitos atau fakta? Ini kuis ya untuk saya Pak. Mitos atau fakta kira-kira? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta, bahkan mungkin sahabat juga pernah mengalaminya sendiri, bisa jadi oleh dulu perlakuan orang tua ya di sahabat, atau ketika sahabat sebagai orang tua sekarang mendapati anak berbohong,
melakukan itu mitos atau fakta. Gitu. Atau tidak berani melakukan itu karena melihat itu sebagai sebuah fakta, itu sebuah mitos. Iya. Nah, menurut Dr. Bronson itu adalah mitos. Itu adalah mitos. Bahwa kalau anak berbohong kemudian dihukum, bisa jadi dia malah tambah berbohong. Kenapa, Pak? Harusnya kan jerak. Karena ada jenis kebohongan atau jenis ketidakjujuran yang memang tujuannya itu menghindari hukuman. Karena anak takut dihukum, takut menderita, takut mengalami hal yang tidak enak, maka dia berbohong. Nah, kalau dihukum, artinya malah tambah berbohong gitu. Ya, betul. Nah, makanya kita akan bahas nih tuntas. Bahkan kami berdua tadi udah diskusi tuh. Apa yang dikatakan Dr. Bronson dalam beberapa konteks pun bisa jadi mitos. Oh, bisa mitos juga. Iya. Makanya tergantung jenis kebohongannya. Maka kita akan bahas jenis-jenis kebohongan biar kita tepat melakukan treatment atau tindakan pada saat anak berbohong. Biar kita tidak terjebak pada mitosnya yang dibuat Dr. Bronson atau mitosnya yang berkembang di masyarakat. Gitu. Iya, betul. Jadi tergantung Kang Purwan. Tergantung pada jenis bohongnya. Kalau dia bohong karena takut hukuman, dia bohong karena menghindari hal yang tidak enak, kemudian treatmentnya dengan dikasih hukuman, itu justru menambah tambah bohong. Itu faktanya seperti itu. Kalau ada yang meyakini di luar itu mitos. Gitu. Tapi ada juga jenis kebohongan lain, di mana anak berbohong bukan hanya karena menghindari hukuman. Jadi ada 5 jenis berbohong. Pertama tadi berbohong karena menghindari hukuman atau menghindari hal yang tidak enak. Contoh misalnya dia belum mengerjakan tugas-tugas sekolah, kemudian dia berbohong sakit, pura-pura sakit, biar tidak masuk sekolah. Itu kan hal yang tidak enak gitu kan. Nah, kalau hal seperti itu malah ditambah sakit lagi, tambah hukuman lagi, misalnya tambah bohong nanti dia. Gitu. Makanya kita lihat dulu jenis kebohongan yang berikutnya. Selain karena berbohong menghindari hukuman atau hal yang tidak enak, ada jenis kebohongan yang kedua. Apa, Bu Lilis? Jenis kebohongan yang kedua, Bu Lilis, yaitu bohong, Bu Lilis lagi asik chatting dengan jam. Ya, yang jenis yang kedua bohong karena ingin mencapai tujuan atau ingin mendapatkan sesuatu. Iya, betul. Contoh misalnya anak pengen main ke pantai, dia tahu kalau nggak bohong pasti dilarang sama orang tuanya. Akhirnya dia bilang, "Mah, ada kerja kelompok. Misalnya ini sekolah pinggir pantai." Gitu ya. Jadi, kalau di Lampung saya pinggir pantai tuh. Jadi kalau mau ke pantai nggak boleh sama orang tuanya, bohong tuh. Itu bukan pengalaman saya ya. Iya. Pak, ada kerja kelompok. Kerja kelompoknya bener. Itu 1/2 jam, ke pantainya 2 jam. Gitu. Jadi karena dia ingin mencapai sesuatu, atau ingin mendapatkan sesuatu, dia berbohong. Ada kebohongan jenis yang ketiga. Apa, Bu Lis? Bohong jenis yang ketiga adalah bohong karena dia meniru. Orang tuanya suka bohong, akhirnya anak juga suka bohong. Gitu ya, bohong karena dipelajari. Bohong karena dipelajari. Nah, itu cerita yang di apa? Wah, ini cerita yang di Cangegar ya. Nanti bilang kalau ada tukang kredit datang, bilang mama nggak ke Majalaya ya. Akhirnya anaknya pas tukang kredit datang, "Mana mama?" "Mama nggak ada, lagi ke Majalaya," kata si anak. Si tukang kreditnya penasaran, ingin nanya ke anak ini, Dek, Majalaya itu di mana sih, Dek?" gitu. "Aku nggak tahu, ntar dulu ya, aku tanya mama dulu." Jadi ke belakang masuk lagi nanya ke Majalaya itu gimana? Ya bayar deh kreditnya. Jadi tuh mamahnya nggak sengaja itu mengajari bohong ke anaknya. Sehingga nanti kalau anak berbohong, ya itu bohong jenis yang ketiga. Atau biasanya orang tua kan gini, Bu, Pak ya, kalau nangis, misalnya anak nangis, terus kita kasih misalnya, "Dek jangan nangis, ayo nanti kalau nangisnya berhenti misalnya dibeliin sesuatu." Ternyata nggak dibeliin. Itu belajar dia bohong. Belajar dia bohong. Iya, betul.
Deh ayo makan, nanti kalau udah makan nanti kita misalnya ngelihat apa yuk main keluar, ternyata nggak main keluar. Itu kan udah bohong-bohong juga Pak ya? Iya itu bohong. Orang tua. Oke, itu jenis kebohongan yang ketiga Pak. Yang keempat biasanya pengen dianggap baik. Oh iya, pengen dianggap baik. Jadi kalau atau ingin menyenangkan orang tua. Jadi misalnya gimana nilainya 10 bagus, padahal sebenarnya dia nyontek misalnya ya. Jadi pokoknya pengen dianggap baik aja gitu. Dan yang lebih parahnya pengen dianggap baik, dia malah nyalahin orang lain, itu yang paling parah ya Pak Wasmin ya. Iya, mencari kambing hitam. Mencari kambing hitam. Nah, dan yang terakhir, jenis kebohongan yang terakhir adalah yang disebut dengan kebohongan anak kecil atau imajinatif. Sebelumnya nggak berbohong. Imajinasi. Kayak misalnya, Bu Guru, aku kemarin makan es krimnya gede banget, terus makan pizza. Padahal pas ditanya ke ibunya, enggak lah, kemarin di rumah aja nggak kemana-mana gitu. Dia sedang visualisasikan es krim. Makannya sama siapa? Ini sama boneka aku gitu. Jadi imajinasi dia. Biasanya anak-anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun itu dia memang pada masa pertumbuhan otak limbiknya masih kuat ya. Betul. Dan itu tidak masalah Pak, dibiarkan misalnya anak kan suka berimajinasi sendiri dengan dunianya. Mama aku punya temen loh, terkenal teman imajinasi. Nah itu untuk hal-hal tertentu nggak masalah karena memang anak ini masih sangat kuat sekali otak limbik imajinasinya. Sampai usia berapa tuh Pak biasanya anak? Biasanya mulai ke usia frontal ya, prefrontalnya sudah mulai tumbuh. Usia SD kelas 4 kelas 5 itu dia sudah mulai realitas. Sudah ke Iya. Baik, ini ada 5 kebohongan ternyata. Nah, jadi yang jenis kelima sebetulnya ada yang tidak memasukkan ke jenis kebohongan. Hanya orang tua kalau tidak tahu jenis ini, nanti dianggapnya, kamu bohong, nanti malah jadi bohong beneran gitu. Harusnya kan, menanganinya gimana? Jadi nggak bisa juga digeneralisir dengan hukuman semua. Bohong karena imajinasi dihukum. Wah, anak lagi umur 4 tahun dihukum. Nggak boleh itu. Harusnya ketika imajinasi, orang tua pun ikut. Nah, ini teknik menangani jenis bohong imajinasi, orang tuanya ikut berimajinasi. Mana? Nanti kalau kamu ngomong ke Bu Guru, misalnya anak TK, aku kemarin makan sama mereka, kalau ngomong lagi nggak sesuai, nanti kamu disanksi. Nah itu akan dia bisa jadi mematikan imajinasinya. Kreativitasnya jadi malah mati. Makanya kalau anak kalau dihukum kalau sekitar di bawah anak-anak itu ya, usia anak itu kan sampai 11 sampai 12 dia tidak boleh dijadikan saksi. Karena ketika dijadikan saksi dia bisa jadi ada campur imajinasi juga gitu. Betul. Bukan dia misalnya bohong atau apa, tapi campuran dengan imajinasi dia gitu. Oh, ini sambil saya juga menjelaskan sahabat-sahabat, karena ada beberapa yang minta di hipnoterapi saya, hipnoforensik namanya. Iya. Hipnoforensik itu sebenarnya penggunaannya bukan hanya untuk menggali masalah kriminal saja. Iya. Tapi juga untuk menggali hal-hal yang lupa. Waktu itu ada teman yang lupa nyimpen sertifikat di mana. Dia sudah punya beberapa rumah. Rumah pertamanya yang tipe kecil itu, dia lupa nyimpen sertifikatnya di mana. Iya. Nah, akhirnya beliau minta di hipnoforensik untuk menggali kepikiran bawah sadarnya ada di mana gitu. Ada juga waktu itu yang teman dari Korea minta di hipnoforensik untuk menemukan lagi password banknya. Jadi dari Korea dia nelpon video call untuk di hipnoterapi menemukan password banknya. Karena udah yang ketiga kali dia lupa. Dia harus ke Indonesia lagi masa untuk membuka rekening bank di Indonesia kan repot. Nah, itu hipnoforensik. Tapi ada juga hipnoforensik untuk mengungkap fakta-fakta dalam kriminal. Hanya sebelum hipnoforensik, terutama yang kriminal, saya sampaikan ke klien saya bahwa data yang didapat dari hipnosis itu tidak bisa jadikan landasan hukum, saya bilang gitu. Lo kok bisa Pak Wasmin, bukankah itu jujur? Ya jujurnya pikiran bawah sadar itu mirip anak kecil, saya bilang gitu. Kadang-kadang kita tidak bisa bedakan itu nyata atau imajinasi. Terutama kalau saya salah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti terlalu leading istilahnya gitu. Ya di hadapan kamu ada siapa? Ini kan jenis pertanyaan yang salah dalam hipnoforensik. Yang tadinya nggak ada siapa-siapa di hadapannya karena pikiran bawah sadar itu kreatif, dia menciptakan sosok tertentu. Jadi dihadirkan tuh jadi ada gitu. Itu jadi nggak valid ya. Jadi terus untuk apa fungsi hipnoforensik dalam kriminal? Fungsinya bukan untuk bukti hukum di pengadilan, tapi fungsinya untuk membantu penyelidikan lebih lanjut yang itu nanti bisa jadikan
fakta hukum gitu. Ya. Apakah perlu hipnosis forensik? Perlu, tapi tidak bisa jadi dasar hukum. Nah ini penting juga tadi penjelasan Bu Lilis gitu. Jadi pikiran anak itu nggak bisa bedakan mana yang nyata, mana imajinasi. Seringkali itu masih campur gitu ya. Oke, gitu. Betul. Jadi untuk menangani anak yang bohong karena imajinasi gimana? Nah, kita sebagai orang tua harus kreatif juga. Ya. Biasanya dengan pertanyaan gitu ya. Gimana coba cerita teman kamu, misalnya teman yang teman imajiner. Ya. Gimana? Teman kamu nyuruh kamu sholat enggak? Makan, teman kamu nyontoin makan yang banyak enggak gitu. Misalnya dia lagi susah makan. Kalau senang makan jangan bilang gitu. Jadi senang dia. Jadi kita ikut dalam imajinasi mereka, tapi nanti kita punya diarahkan. Ya, punya value yang kita mulai tanamkan. Itu jangan langsung dimarahin atau jangan langsung disanksi. Apa-apaan sih, Dek? Apa sih, Dek? Jangan-jangan nanti ada mitos-mitos lagi ya. Ini saya ingin bacakan mitos lah ya. Boleh. Ini menarik nih. Ini juga saya kira banyak dan bahkan ratingnya kalau masuk acara TV ini bisa tinggi, Pak. Oh iya. Ya. Bagaimana dengan ini dari seorang ibu, dari sahabat Aida di Bojong Soang, bagaimana dengan anak yang anak saya katanya sering melihat makhluk-makhluk menyeramkan yang ada di hadapannya. Apakah ini anak indigo? Apakah ini yang dimaksud dengan punya indera keenam? Apakah ini mitos? Ini sebetulnya mitos yang akan kita bahas berikutnya ya. Tentang anak indigo, itu mitos atau realitas gitu ya. Nanti kita bahas ya. Tapi kita bahas, ini mau tuntasin dulu kayak ini yang kebohongan nih. Yang bohong dulu. Ini PR nih, seandainya nggak tuntas kita bahas hari ini. Indigo itu mitos atau realitas? Itu nanti untuk pembahasan setelah kebohongan. Iya betul. Pokoknya ada deh. Ada ya. Mudah-mudahan sekarang kita bisa kebahas nih. Iya betul. Yang sekarang mengatasi dulu anak yang bohong itu agar tidak jadi mitos terus. Iya. Gitu. Jadi apapun misalnya anak bohong langsung aja tadi diancam. Atau misalnya apalagi misalnya anaknya cemas, dia takut salah. Akhirnya dia takut salah, takut akhirnya dia berbohong, kemudian ibunya nanti kalau kamu bohong masuk neraka. Ini kan semakin cemas gitu ya. Tidak menyelesaikan masalah anak gitu. Karena rata-rata kan kita kalau misalnya ya menemukan anak bohong atau kalau di sekolah anak-anak misalnya siswa kita ada yang berbohong, Pak, kan kesannya pasti kita satu interogasi, gimana caranya biar ngaku. Iya. Ya biasanya dengan ancaman tadi. Iya, dengan ancaman. Kalau di film-film yang kriminal itu di strum, di apa gitu biar ngaku. Kalau dengan pengasuhan beda ya, nggak bisa kayak gitu semua. Kan diancam dengan takut-takut gimana gitu. Iya, jadi untuk beberapa jenis kebohongan dihukum atau diancam cocok. Contoh kebohongan yang mana yang cocok? Contoh kebohongan yang sudah terorganisir, yaitu tadi kebohongan jenis yang kedua, yaitu bohong karena ingin mendapatkan sesuatu atau ingin mencapai tujuan. Itu dengan sanksi itu cocok, tapi ingat kalau dalam pengasuhan nggak cukup hanya dengan sanksi. Tapi jika kita ingin agar kebohongan itu tidak terulang lagi, sanksinya tetap dapat. Yang kedua, empatinya harus ada. Gitu. Jadi nanti sampaikan kalau misalnya jujur, misalnya nanti malah dibantu, didukung gitu loh. Contoh misalnya anak tadi pengen ke pantai ya, contoh. Itu orang tua empati lah, yang namanya anak remaja juga kan pengen ke pantai gitu. Jadi didukung itu artinya diantar lah gitu. Kan kita nggak pengen sebetulnya ke pantai itu kan ngerokoknya, pacarannya, gaul bebasnya. Kalau menikmati pantai emang kita juga seneng kan. Gitu. Jadi nggak apa-apa, gini aja nak, boleh kamu ngerjain PR, separohnya ya jangan cuma sebentar, masa main pantainya lebih lama. Kita tahu sebetulnya dia mau main ke pantainya gitu. Oke, ke pantainya setengah, belajarnya setengah ya. Gitu. Kalau perlu ayah antarin atau apa gitu. Jadi dia semakin dipercaya, semakin kita empatik. Yang anak muda juga butuh seneng-seneng gitu ya. Hanya tadi ada unsur sanksinya kalau dia sudah kita empati, udah kita dukung, malah menyalahgunakan kepercayaan kita, tetap harus. Nah itu cocok untuk anak yang bohongnya tipikal yang kedua gitu. Untuk mencapai tujuan tertentu ya. Misalnya ingin membeli sesuatu, akhirnya bohong ke orang tua, itu termasuknya yang kedua berarti. Yang kedua, gitu. Kasih sanksi dan empati. Empati. Kenapa sih nak? Kamu kan bisa mendapatkan ini tanpa harus bohong. Mari ayah ajarin.
untuk mendapatkan ini boleh kok. Mari ayah ajarin caranya mendapatkan uangnya dengan cara begini. Ayo kita kasih cara dia mendapatkan uang tanpa harus berbohong, tanpa harus mencuri gitu. Betul. Jadi kalau dalam pengasuhan artinya ilmu orang tua harus sangat luas sekali dan fleksibilitasnya sangat tinggi ya Pak ya. Iya, ini artinya memang kita benar-benar harus bisa meneliti. Betul. Salah nggak apa-apa sih, kadang-kadang treatment kita salah ke anak nggak apa-apa. Yang penting kita tahu kesalahannya. Iya. Setelah itu kita perbaiki gitu. Sebelum memperbaiki dahulu dengan minta maaf ke anak ya. Orang tua juga kalau fair minta maaf ke anak bahwa kemarin salah, nggak apa-apa. Gitu. Itu jadi pelajaran tersendiri. Anak juga jadi ini orang tua saya fair gitu. Fair gitu. Baik Pak Wasmin, kita jeda dulu Pak. Oke, kita istirahat dulu sahabat MG. Anda masih bisa mendengarkan penjelasan berikutnya untuk mengatasinya bagaimana agar anak tidak bohong lagi. Silakan Anda nanti juga boleh bergabung ya. Termasuk Bu Ida di Cianjur. Ini juga sama tadi Pak, bagaimana cara menanyai anak. Oh, ini menanyai anak yang suka ngambil uang atau barang orang lain supaya ngaku. Karena susah sekali anak yang sudah untuk ngakunya katanya susah sekali begitu ya. Nanti mudah-mudahan beberapa langkah berikutnya bisa jadi tips ya untuk Ibu di Cianjur. Kita akan lanjutkan setelah jeda sahabat MG, dan silakan Anda bisa mengagendakan juga untuk berjumpa langsung dengan Pak Wasmin dan Bu Lilis dalam hipnoterapi certification workshop angkatan berikutnya di bulan April. Di penghujung bulan April ini sahabat MG Anda bisa mengagendakannya, yaitu dilaksanakan tepat pada tanggal tanggal berapa Pak Wasmin ya? Tanggal bulan HCW-nya ya? HCW-nya 29 dan 30. 29 dan 30. Hari Sabtu dan Ahad, akhir bulan April ini. Akhir bulan April 29 dan 30 sahabat MG silakan diagendakan untuk HCW angkatan berikutnya. Silakan sama juga untuk daftarnya ke 0811 225 002. HCW angkatan ke-42 ke 0811 225 002 untuk pendaftarannya. Kami akan kembali untuk Anda selepas informasi berikut ini. Sudah di menit yang ke-16 lepas dari jam 8 waktu Indonesia Barat. Agenda Kopi Darat dengan Pak Wasmin sahabat MG, karena kalau waktu 1 jam kita jumpa di udara memang tidak cukup ya Pak Wasmin ya. Jadi silahkan nanti kalau yang mau silaturahim ke Anak Langit juga boleh. Untuk Anda yang ada di wilayah Bandung Timur, silahkan nanti boleh ya silaturahim ke sana. Plus juga kalau yang mau Kopi Darat langsung ada HCW angkatan ke-42 tanggal 29 dan 30 April, dan juga hypnosellingnya sebelumnya tanggal 23 dan 24 April. Baik, kita akan lanjutkan kembali Pak Wasmin. Saya boleh berangkat dari pertanyaan sahabat MG Pak ya? Ini dari Umi Nurul di Cianjur. Umi Nurul bertanya, bagaimana Pak Wasmin Bu Lilis jika anak sudah ketahuan berbohong tapi dia tidak mengaku walaupun dengan bujukan apapun? Jadi nggak mau ngaku padahal sudah ketahuan begitu ya. Mungkin supaya bisa dibantu lebih jelas jenis kebohongannya apa dulu ya. Terus ketahuannya gimana? Apakah terpergoki atau ada bukti gitu. Karena kalau nggak ada bukti kita juga nggak boleh menuduh. Nggak boleh maksa ngaku karena kategorinya jadi menuduh. Iya. Oh, itu nggak nyaman ya buat anak. Ya, kalau benar-benar nggak melakukan bahaya loh. Karena tertuduh itu kan jadinya lari ke fitnah jadinya kan. Ingat, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan gitu loh. Makanya kalau sekali 2 kali kita belum punya bukti, orang tua mestinya nggak boleh langsung menuduh. Memaksa ngaku dengan namanya menuduh kalau belum punya bukti gitu. Kalau ada bukti sebenarnya nggak harus ngaku. Kalau nggak ada bukti, dan itu valid banget. Misalnya buktinya CCTV, atau kepergok, gitu ya. Itu memang nggak usah perlu ngaku, langsung aja kesepakatan sebelumnya apa. Nah ini yang harus dibuat kesepakatan sebelumnya apa. Kayak yang di rumah itu anak-anak misalnya, contohnya Pak Wasmin dia tugasnya mengelap meja. Terus pas dilihat buktinya mejanya kotor, terus dia langsung, tadi aku ngelap kok misalnya kan. Itu kan kalau dia itu kan bisa jadi jenis kebohongan itu. Iya, aku tadi ngelap. Nah biasanya
terserah mau sudah ngelap mau enggak, tapi buktinya masih kotor. Jadi silakan lap lagi. Kita bicara bukti aja. Bukan masalah dia tadi udah ngelap, tapi masalahnya masih kotor. Karena ada bukti, udah enak. Kalau ada bukti itu udah enak gitu ya. Dan anak kita perlu nggak sih Pak, kalau sudah ada bukti, tapi anak tetap nggak ngaku, perlu kita permasalahkan, desak biar ngaku nggak? Kalau sudah ada bukti, gak usah ngaku, langsung aja. Actionnya apa? Misalnya contoh, ngambil uang, udah ada bukti, ya suruh kembalikan uangnya, gitu. Tadi pagi untungnya dia jujur, kalaupun gak jujur tetap. Kan anak saya setiap hari Senin ada, anak yang pertama tugas backwash di toren di atas. Karena kalau nggak di backwash itu mampet, torennya nggak keisi gitu. Nah, tadi pagi mampet, kita pada mandi, air nggak ada, ya kan? Kemarin Senin, kan setiap Senin tuh backwash. Kemarin Senin, kamu backwash nggak? Saya udah siap-siap sebetulnya kalau dia backwash kok. Entah lu mau ngomong apa, mau ngomong backwash atau enggak, bodoh. Setelah kamu naik ke atas backwash kan gitu. Tapi untungnya tadi ngaku. Oh iya lupa, ya udah backwash. Tapi ada kadang-kadang dia juga bilang backwash kok. Nah antara yakin nggak yakin dia bilang backwash itu. Terserah kamu mau bilang backwash apa enggak, kenyataannya air mampet. Sekarang kamu ke atas, benerin. Backwash, gitu. Jadi kalau sudah ada bukti nggak usah, masalahnya bukan ngaku-ngaku, langsung aja tanggung jawab, selesaikan, gitu. Jadi lebih makjab lah Pak ya. Gitu, makjab gitu. Kalau tidak ada bukti, misalnya gimana biar ngaku? Ya gimana? Nggak ada bukti, karena memang harus ada bukti. Makanya nanti langsung bagaimana supaya kita mendidik, bagusnya ada jebakan-jebakan lah untuk pendidikannya. Coba kita beberapa, tapi harus dengan penelitian banget. Jangan udah masang jebakan kita nggak ngelihat, diambil kita nggak punya bukti lagi kan. Repot juga gitu. Ya, biasanya saya contoh, ini kok ada beberapa kali hilang uang. Coba kita amati. Kita taruh uang, yang lain juga ikut mengamati. Nah, pas dia di kamar sendiri, yang tadinya sebelum nggak ada satupun yang masuk kamar, ada uang di kamar, pas dia masuk kamar, 1 menit berikutnya kok hilang uang. Langsung di sini tadi yang masuk kamar aja kamu ngambil uang. Oke, langsung diambil tindakan. Biasanya tindakannya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nah, kalau kamu jujur, kamu dapat maaf dari ayah. Tapi kalau ketahuan kamu bohong, kamu akan ada sanksi gitu. Jangan misalnya udah jujur juga, udah jujur misalnya dimarahin. Jujur itu harus dipeluk. Terima kasih kamu jujur itu hebat, dipeluk. Tapi kalau dia nggak jujur dan bisa ayah bisa membuktikan, kamu sanksinya bla bla bla. Saya sebutin waktu itu. Anak saya kan waktu itu bohong. Waktu itu belum tahu bohong atau enggak kan? Tadi sholat zuhur di mana? Di Nurul Iman, dia bilang gitu. Dengan ringan gitu, Nurul Iman. Tas di Nurul Iman, perasaan dia mainnya gak ke arah sana gitu. Tapi dia Nurul Iman. Kalau kamu jujur, gak akan dikena sanksi sama ayah. Kamu akan saya peluk sebagai hadiah, kamu sudah jujur. Tapi kalau ayah bisa buktikan bahwa kamu gak di Nurul Iman, kamu sanksinya 1 minggu, sanksinya, masih kedengar bagus ya? Masih. 1 minggu kamu gak boleh main ke luar sana. Maksudnya ke teman-teman yang biasa dia main. Kamu main di rumah aja. Ayo ngaku enggak, aku bener ke Nurul Iman, dia bilang gitu ya. Akhirnya kan saya sebagai orang tua harus buktiin kan. Betul. Di Nurul Iman tadi siapa imamnya, dia sebutin namanya. Siapa yang ikut sholat bersama kamu? Ada temen aku namanya, siapa waktu itu namanya itu, Fursan atau Farhan gitu ya. Oke gitu. Siapa lagi selain Farhan? Dia sebutin ini. Baik. Ngaku Wah, aku sholat. Ayo ngaku sholat apa enggak di Masjid Nurul Iman? Iya aku sholat. Oke, sekali lagi ayah kasih kesempatan kamu untuk jujur. Kalau dijujur malah ayah peluk. Enggak, aku sholat kok. Aku nggak bohong, aku sholat. Oke, sudah cukup. Nah, saya selidiki bener nih kan tua. Ini sebetulnya agak lebay mungkin ya sebagai orang tua. Tapi bagi saya itu jadi sebuah pendidikan yang mahal ya. Kejujuran itu mahal. Bohong itu kan luar biasa ya kalau nggak dididik. Saya selidiki betul yang namanya Farhan tadi itu. Farhan, kemarin kamu sholat zuhur di mana? Aku di sekolah kok sholatnya, nggak di Nurul Iman. Enggak, jadi kamu nggak di Nurul Iman, nggak ngeliat idhar. Ya gimana mau ngeliat disebutnya idhar gitu ya. Aku juga nggak sholat itu. Oke, sudah satu fakta. Langsung saya pulang. Tadi ayah sudah ketemu sama Farhan nggak sholat di Nurul Iman. Kamu nggak jujur, dia langsung gitu. Udah 1 minggu kamu nggak boleh main sama mereka yang ada teman klubnya. 1 minggu kamu main di sini.
Nah itu dia jujur ingin dianggap baik. Ya, itu cocok. Tapi syaratnya kita sudah harus benar-benar punya bukti. Bukti. Kalau enggak itu menuduh bahaya, ya. Gitu. Ini sebuah teknik ya. Sekarang jadi anak saya itu pinter bahasanya, Kang Purwa. Iya. Karena dia pinter bahasa, kadang-kadang itu ya pinter mengarang skenario gitu loh. Jadi mungkin ada sahabat yang senyum-senyum ya, punya anak yang pinter banget dalam berdiplomasi, berbahasa. Hati-hati, dia juga kadang-kadang pinter mengarang cerita. Ya kita sebagai orang tua jangan kalah pinter ya. Kita harus lidiki. Dia sekarang mulai hati-hati tuh. Kalau mau ngarang cerita, karena kita kejar terus. Kejar siapa buktinya, nomornya kita telepon gitu. Jadi sampai bener-bener dia nggak bisa lagi, alibi apapun nggak bisa. Itu jadi pendidikan agama yang kuat Pak ya? Iya betul. Tabayun. Tabayun. Kecil, tapi kalau nggak kita dalemin itu bisa terus menerus. Gitu. Saya membayangkannya ternyata tugas orang tua itu luar biasa ya Pak Bu ya. Ya kita mendidiknya itu luar biasa, nilai-nilai kejujuran saja bisa. Betul. Sampai begini begitu. Ini masalah bohong. Agar apa? Agar nanti anak nggak bohong lagi. Gitu. Betul. Iya. Jadi agar mitos-mitos tidak terus berjalan. Pak, ini sebenarnya pertanyaannya banyak sekali. Nanti kita lanjutkan pekan depan ya, sepertinya. Saya baca dulu satu pertanyaan saja Pak Wasmin Mulilis. Ini dari seorang bunda, dari sahabat Mulyani Majid, begitu ya. Kalau anak sahabat Mulyani ini sering berbohongnya itu ke teman-temannya, bilangnya punya sepatu roda, punya baju mermaid. Nah dia bilang ke teman-temannya punya, padahal dia tidak punya. Alasannya adalah katanya teman-temannya pada sombong kalau kita nggak begitu katanya. Bagaimana menghadapi anak yang seperti itu, usianya 7 tahun dan perempuan. Oh iya. Jadi bilang ke temannya punya mainan A, B, C, tapi ternyata di rumah enggak. Dan ternyata dia punya alasan juga melakukan itu semua. Sahabat MG melakukan itu semua dan ternyata ya itu dia tadi untuk teman-temannya yang sombong kalau tidak begitu katanya. Iya. Berarti ini di poin pengen dianggap baik ya Pak Wasmin. Baik. Pengen dianggap baik. Pengen dianggap baik sama temannya, sehingga yang terjadi adalah dia mengatakan bahwa di rumahnya punya. Ya teruskan aja, teruskan aja. Di rumahnya dia punya sepatu roda pada enggak. Nah, nanti emang kita harus terangkan, tidak harus dengan misalnya temannya sombong karena harta. Karena punya sepatu roda. Nah, dia mungkin ada yang harus dibanggakan bukan dengan bohong, tapi dibanggakan misalnya dia dengan prestasi. Oke, temannya misalnya dia punya sepatu roda, tapi kayak dulu misalnya ada anak itu untuk dia nggak punya sepeda, tapi dia bisa bermain sepeda dengan meminjam temannya karena dia pintar gitu. Nah, bisa dijadikan begitu. Jadi dia ada kebanggaan tertentu, tidak harus itu. Itu kadang juga sebagai orang tua akhirnya karena temannya punya sepatu roda, terus anaknya takut tadi, akhirnya dibelikan. Gitu. Nah itu jadi tanpa ada prestasi apa-apa ya. Betul. Itu dia menghindari supaya anaknya bohong, tapi menjebak pada anaknya kemarin tidak kecanduan belajar. Kalau pengen dianggap baik bagus ya, tapi tidak dengan bohong. Jadi pengen dianggap baiknya dengan hal-hal yang bukti bahwa dia membuktikan misalnya prestasi. Kalau prestasi kan sebenarnya dengan dia kerja keras bisa gitu. Kalau sepatu roda, kalau dia tidak punya uang kan tidak bisa Pak Wasmin beli ya. Tapi kalau misalnya kerja keras, dia misalnya prestasi di akademik atau di yang lain, dia bisa usahakan. Kalau istri saya gini Pak Purwa, dia sering mensugestikan ke anak-anaknya ketika anaknya pengen, Bunda teman aku di sana punya ini, punya tablet, punya ini. Istri saya selalu sugesti gini, kamu itu nggak harus sama dengan teman-teman kamu boleh beda, kamu punya cara lain untuk eksis, kamu punya cara lain untuk diakui sebagai teman, banyak cara lain kok gitu. Ayah juga dulu teman-teman yang ngerokok tapi dia nggak ngerokok, tapi tetap punya teman yang ngerokok, bahkan teman-teman yang ngerokok itu baik ke dia. Kenapa? Karena sering dicontekin PR-nya, ayah kamu senang ngerjain PR. Jadi teman-teman yang rokoknya belum mengerjain PR. Jadi dia tetap punya teman-teman ngerokok tanpa harus merokok. Tetap diakui eksis di antara mereka karena suka bantuin PR-nya gitu. Jadi maksudnya jangan matikan pengen dianggap baiknya gitu. Ya, betul, tapi tidak harus dianggap baik itu dengan berbohong.
Ada cara lain untuk baik. Ada cara lain untuk Ada cara lain untuk diterima dalam pertemanan. Ada cara lain untuk eksis tanpa harus bohong. Ada cara lain itu yang harus didampingi agar dia mencapai cara lain itu. Didampingi itu ya sekali-kalilah orang tua mendampingi serius untuk saat dia ikut lomba, saat ikut dia tampil, agar dia bangga dengan prestasi-prestasinya. Ya, betul. Kalau dia sudah menikmati pengakuan dari teman karena prestasi, biasanya akan ketagihan berprestasi lagi. Dan dia tidak sibuk dengan harus temannya punya handphone atau apa gitu, karena dia menikmati. Menikmati prestasi itu, menikmati cara lain itu ya. Iya. Baik, Pak Usmin Bulis, terima kasih banyak penjelasannya. Iya. Ini tidak terasa sudah jam 8:29. Berlanjut Pak Usmin. Mitos. Itu tadi mitos tentang apakah bohong dihukum jadi ngaku. Tadi ada 4 lagi ya, kita akan bahas ya Pak Usmin. 4 lagi, iya. Minggu depan insya Allah kita bahas tentang mitos. Yang tadi. Bukan mitos. Mengatasi bohongnya. Sudah tadi selesai. itu, dianggap selesai ya. Kalau yang masih butuh penjelasan, bisa hubungi di 081394 555 Nanti ada di situ akan dapat broadcast ya. Jadi sahabat yang ingin dapat broadcast tentang psikologi keluarga bisa daftarkan nomor WA Anda, khusus WA ini yang nggak WA nggak bisa. Iya betul. Nomor WA Anda, WhatsApp Anda di 0813 94 555 999 0813 94 555 999 ya. Dan minggu depan kita bahas tadi, apakah indigo itu mitos atau fakta? Kita akan jadikan pembahasan itu. Dicatat boleh ya. Kita catat. Soalnya sudah ditanyakan sama sahabat tadi ya. Ya betul, ini juga banyak yang bertanya. Baik, Pak Usmin terima kasih banyak informasinya. Nanti diingatkan lagi ya Pak ya, tanggal 29 dan 30 ACW angkatan 42 dengan Pak Usmin di Hotel Zodiac seperti biasa Pak ya. Zodiac dan masih ada diskon besar, silakan. Baik. Nomornya yang bisa dihubungi? Baik, nanti saya sampaikan nomornya adalah di 0811 225 002 0811 225 002. Pak Usmin Bulis terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.